baru lahir, teknologi lahir, pasti Korban. hukumnya ada yang dibunuh. Itu udah hukum pasti. Kayak dulu waktu zaman muncul internet, yang dibunuh kan Telkom, Telkomsel, kan hilang tuh. Warnet mulai hilang karena HP udah mulai Android, semua ada di situ. Game, ada apapun ada di situ. Orang jadi kan semakin berkembang. Tadi kayak counter. Orang kan dulu kan menjamur tuh counter kemana-mana ya. Karena memang orang butuh pulsa, butuh kuota. Tapi dengan adanya OVO, Dana, Link aja, GoFi, itu kan orang bisa belanja pulsa dari akun itu, bisa beli token listrik dari situ, bisa bayar Grab dari situ. Tanpa ada pergerakan. Tanpa harus ada pergerakan. Sambil di sawah juga kan, di sawah sambil nyangkul juga bisa bertransaksi. Nah nanti ada lagi sistem yang lebih, mungkin dibilang lebih sempurna ya dari yang sudah ada sekarang nih, yaitu Web3. Segala sesuatunya, beli mobil bisa di rumah, beli ke Amerika bisa di rumah, tidak harus antri banget. Kalau kita dulu ingin impor produk dari luar negeri kan ribet, kita harus punya dolar, harus kita LC, banget itu kalau waktu ngantri biaya. Tapi dengan adanya teknologi sekarang, dengan adanya Web3 yang terdesentralisasi, mutlak dikuasai kita kan, tanpa harus ada bank, kita bisa melakukan transaksi dengan mudah. Tanpa ada pihak ketiga ya. Tidak ada pihak ketiga, kudu biaya saja gitu kan, langsung di situ, langsung dari HP, semua ada di HP. Jadi kan yang memang ada peradabannya akan dibunuh. Apa peradaban yang akan dibunuh? Dengan adanya Web3 ini, dengan adanya free, uang kertas dibunuh. Tuh. Sistem semua sistem yang Web2 itu terbunuh, direvolusi kan nantinya. Kayak dengan sistem perbankan pasti adopsi dari Web3. Tuduh Mang, Web2 tapi tetap semangat ya untuk menjemput masa depan. Semangat. Ulah lupa nata bagja sadayana badi bagja ente mun badi bagja asup ke pinet Pak. Iya, tetap semangat. Nah, kayak nih kan teman-teman belum tahu ya bagaimana program. Apa program dibuka, karena nanti juga program itu kan akan di-upload istilahnya ke permukaan. Nanti kita itu kan pancanata itu 5 menata. Nanti poin-poinnya kita rumuskan. Dan simbol dari pancanata itu secara fisik ada. Makanya tadi kita survei itu simbol titik koordinat pancanata. Ya, di Ibu di Bekasi, nah itu kan di atas juga ada cekram. Di situ nanti akan dijadikan tempat agrowisata yang kira-kira bisa menyedot pengunjung dengan kemampuan finansial dari fee dan teknologi. Dengan seni, otomatis dengan seni ya, tanpa seni tambah, sehingga orang bisa menarik orang itu ke situ. Bahkan nanti ada peternakan yang mau tidak mau seolah-olah kayak kita punya Web3 Mas, mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat Mandalika beli ternak itu belakang situ. Makanya kumaha caranya supaya orang ketergantungan, terintegrasi beli ternak. Nah, semua ternak ada di situ, semua tanaman ada di situ. Nah, konsep dulu saya pernah bikin konsep. Ketika ada kebun durian, di situ ada tempat kedai durian yang minumannya dari durian, makanannya dari durian. Makanan di tempat kopi, minumannya dari kopi, makanannya dari kopi. Tempat mangga sama, minumannya dari mangga, makanannya dari kopi. Itu konsep-konsep itu kan harus kita tata, harus kita desain gitu, sedemikian rupa
sehingga bisa menarik. Jadi kita tidak jiplak yang sudah ada, ya kan bosan nanggung saya mah, kita mesti sesuatu yang baru. Nah nanti titik koordinat Pancanata di Simpur, yang tadi udah sebutkan kan, sangat bagus, sangat luar biasa kan. Dari kota yang jauh, background belakangnya bukit. Nah, nanti itu berbanyak ke Jalan Siti Armila. Tahu tidak Siti Armila? Itu sekarang apa? Islamic Center. Islamic Center. Islamic Center. Kumata Bukan jalur itu juga. Jalur itu tapi beda arah. Kita Telkomsel bisa nonton film. Kalau mau berarti ini tuh. Yang ini kan yang jalur sebelah kiri yang Nanti terbangnya kan di situ. Itu kan tadi kan lahan di kiri kanan di Sipur, lahannya kan luas ya. Kiri jalan luas, kanan jalan luas. Nah jalan itu nanti kita pindah Mas. Jangan masuk ke komplek Kota Baru. Buset. Ke belakang. Film dulu. Kayak tadi Telkomsel. di belakang ya. Belakang pindah sehingga masyarakat umum bisa lalu lalang di situ, nggak masuk ke komplek. Atau ke depannya gitu pindahnya. Di belakang atau ke depan. Nah nanti kita mungkin bikin jembatan ya, ada jembatan sungai apa? Sejure. Nah, itu bikin jembatan keluarnya dari Siti Armila. Nah dari dari sungai itu ke pinggir jalan Siti Armila yang depannya rumah bupati itu, belakangnya masih luas tuh sawah. Nah di situ kita bisa bikin apartemen, bisa bikin hotel, bisa bikin mall, bisa bikin rumah makan di situ memang. Sehingga masyarakat umum bisa situ tanpa harus masuk ke komplek. Dan kan di depan. Nah, nanti ada lagi di koordinat Pancanata yang Gunung Barang. Ada lagi titik koordinat di Baribis. Kalau di Baribis saya buat untuk udang. Udang apa saja nanti di situ. Satu nggak jauh dari kota, jauh dari pemukiman, lahan udah ratusan hektar ada di situ. Nah itu nanti di dalam titik koordinat itu teh ada yang namanya menara. Kita di menara. Karena simbolnya dari dulu kejayaan, kemakmuran, teknologi canggih. Simbolnya menara ini. Karena kita berhubungannya dengan pi, ya Mas, yang namanya cakra itu kan, simbol cakra itu kayak dinamo di tubuh kita, kayak dinamo baling-baling. Cakra itu akan bisa mengalihkan energi apabila baling-baling itu kena tekanan, muter baling-balingnya, sehingga menghasilkan energi, menghasilkan listrik kan. Di dalam tubuh kita ini sama, ada 7 cakra ini. Nah menara ini ibaratnya cakra yang akan bisa menghasilkan energi. Makanya di atasnya bikin kolecer Mas. Kolecer itu pi, karena kita berkaitan dengan pi. Sehingga menara itu menimbulkan energi positif, energi kemakmuran masyarakat yang akan menata Bagja Sadaya. Dengan program kita di titik menara itu kan ada program tuh yang akan bisa menghidupi. Terjadi tuh nanti ekosistem di situ. Iya. Dari wisata, dari Semua aspek, ya. semua aspek dari pergudangan, dari nanti pendidikan, kesehatan ada lagi di tempat satu titik untuk pendidikan, untuk pesantren, sekolah, semua sana. Nah itu mulai kita terus itu. Dan itu bukan di Pinetma, karena Pinetma itu hanya merumus komunitas, tidak bisa berbisnis. Legalitasnya di mana? Pinetma itu Pinetma itu tidak ada teknis pertanian, peternakan tidak ada. Nanti di belakang Pinetma, di belakang layar Pinetma kan yang akan menjadi ujung tombak, dan itu bisa lintas kabupaten, bisa lintas negara. Kalau Pinetma kan jelas Pinetma, Pinetwork Majalengka, komunitas yang akan mengumpulkan para investor, pionir. Investornya kan pionir. Para kumpulan investor Majalengka. Sebenarnya kan dengan adanya fee kita yang senior, kalau kita mau egois,
Ya mas, kalau kita mau egois culbur, kurang tinggal menikmati, tinggal healing, tinggal kongko. Wah, kemana ngopi? Nggak, kita lagi itu menikmati koin, hidup sosial itu nggak bakal habis. Dan kalaupun kita mau bikin perusahaan, mampu, cukup dengan 10 orang ataupun 5 orang mampu. Tapi nggak gitu. Bagaimana caranya? Yuk kita berbagi, sehingga para pionir itu mendapatkan yang namanya kesejahteraan yang layak lah, bagja, sadayana, sehingga bisa diturunkan ke anak cucu, karena mereka nanti punya saham. cikal bakalnya itu semua itu adalah ekosistem yang dibuat. Jadi kenapa kita hari ini siapapun orangnya yang tidak masuk sebuah ekosistem maka akan terhempasnya yang bisa menyakitkan. Kenapa? Orang yang bisa menyambut peradaban ini adalah yang masuk sebuah ekosistem. Sudah dikasih contoh seperti bagaimana mengumpulkan orang satu dunia, bisa membuat sabar orang satu dunia, ada yang tersaling tidak sabar. Nah, sampai di penghujung inilah berarti orang-orang yang memang diberikan kesabaran dan sudah teruji kesabarannya. Sama Pinitma juga. Saya kan sering ngomong tuh, si Mas masih ingat, tidak semua pionir akan sukses. Sudah mulai itu, ada yang jual koin, ada yang beli koin, ada yang dihapus, kan tidak sukses. Yang jual koin sekarang masih bisa senyum, tapi nanti ketika open minded kena semua banned. Dan tidak semua Pinitma sukses, tergantung awasan SDM. Orang yang mau legowo, orang yang mau menerima ketidaktahuan dan ingin tahu, dia sukses. Ayat-ayat bias yang terpilih dan kepilih, dan semuanya sukses. Ketika ada pionir yang ketika orang sasah menggunakan koin tidak bijak, akhirnya kan kalah, dan itu tidak akan dinikmati oleh anak cucunya. Makanya kumacarana bikin Pinitma supaya teman-teman juga sama-sama ikut menikmati, ikut merasakan kebersamaan nata bagja sadayana. Makanya baraya Pinitma yuk anu yang sukses melebur, satukan frekuensi, leburkan energi, tetap berpikiran positif. Ulah ngahujat, udah bilang halu, udah bilang nyinyir, udah bilang nggak jelas, semua jelas kok dengan program yang dibuat oleh Nicholas. Progresnya terus meningkat kan, tiap tahun meningkat, ada progres gitu, nggak mundur, tapi kan progresnya maju. Dan kalau memang ini dibilang halu, dibilang nggak jelas, koin-koin aja udah cuan ya, ayat sida udah cuan, kor udah cuan, Icel udah cuan walaupun kecil, karena mereka itu tidak punya ekosistem. Beda dengan Pio yang punya ekosistem. Dari Bitcoin cuan dengan harga pertama sih 14.000, sekarang 1,1 M, jelas cuan. Makanya itulah tergantung mereka bergaulan dengan siapa, dapat edukasinya kumaha. Kalau masa bodohnya berenang cuan lagi mau kabar lidah. Nggak kebayang kan orang pionir yang tidak masuk ke sebuah ekosistem. Kan silang-silang nih. Silang-silang nggak pas baca tulisannya. Luak kriuk. Plonga-plongo. Plonga-plongo. Ya gimana dia nggak plonga-plongo, mau masuk ke ekosistem Pinitma nggak mau, maunya individualistis. Ya jangan salahkan, perkembangan demi perkembangan itu tidak semua mudah diakses kalau hanya sendiri individualistis. Tapi kalau sebuah ekosistem, nah itulah yang akan mengantarkan perubahan atau upgrade kita ini nggak akan pernah berhenti. Nah kayak Pak Dema kan ketika open minded coba sekali lihat banyak yang strike, banyak yang bingung. Kenapa? Karena koinnya banyak,
tidak bisa digunakan. Bingung cara menggunakannya. Nilainya sampai triliun-triliun. Nggak gunakan itu bisa. Gelo. Jak naon jadi. Kan kita tetapkan kan nanti ada peer-to-peer sekarang ya. Peer-to-peer kan kita bisa mensejahterakan. Karena memang kecil. Dua. Nanti ada via APP, ada pencairan dari fee ke pihak, dari fee ke koin lain, dari fee ke CDBC. Nah itu semua perlu edukasi, perlu pelajaran yang harus benar-benar teliti. Jangan sampai kita salah dalam milih blockchain atau milih jaringan. Karena di dalam kripto ada jaringan. Kalau salah pilih jaringan ya udah ini hangus, hilang. Kita keluarin koin dari dompet, jaringannya salah. Lagi pula ada sebuah kalam Allah itu bunyinya begini. Sesungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Kan jelas tidak diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh, yang siap menerima warisan. Pertama, hamba yang soleh yang saat ini bisa kita pahami ke arah mana perjalanan kita itu. Nah, kemudian namanya diwariskan bumi atau sebuah kekuasaan yang sekupnya bisa nasional, bisa juga daerah. Itu nggak mungkin mudah menerima warisan itu. Ketika gonjang-ganjing sebuah negara ini terjadi, otomatis terjadilah gejolak sosial yang ada di masyarakat. Dan yang tidak akan mengalami gejolak sosial di masyarakat adalah yang memang sudah dipersiapkan Gusti Allah, yaitu sudah terintegrasinya baik secara teknologi, terintegrasinya visi dan misi tujuan terbentuknya ekosistem dunia. Nah, apakah kita ini terintegrasi secara ekosistem? Terintegrasi. Kenapa? Ilmu kita akan berkembang terus karena ada ya gurunya secara internasional. Nah itulah beda lagi ketika kita sebuah komunitas tidak ada lagi referensi mau kemana langkah kita ini. Langkah kita ini bukan hanya Indonesia, tapi langkah kita ternyata luas sekali. Ada ke Asia Tenggara, ke Eropa, ke Amerika. Nah, ini perlu dipahami juga bahwa orang-orang yang hari ini setelah tidak langsung Allah menghendaki kita ini tidak mudah, menyatukan hati kita tidak mudah. Itu ada campur tangan faktor X. Allah menanamkan rasa kebersamaan di hati setiap orang-orang beriman. Nah, kenapa kok bisa ada satu tujuan yang bisa disepakati? Nah, itu sangat luar biasa. Nah, campur tangan ini bukan semata-mata untuk kepentingan tadi individualistis, tapi bagaimana kepentingan yang lebih besar ini betul-betul bisa ditangkap oleh kita semua, sehingga proses kita apa yang saat ini kita bahas itu memang akan wujud adanya. Seperti halnya ketika 2019 munculnya Pai awal dan akan wujud ketika nanti open mainnet. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Itu sudah sebuah fase yang memang tidak bisa dihindari. Gitu. Ada perjalanan Nabi Muhammad mengisi di dalam dakwah, ada penutupnya di Muhammad. Dan setiap tokoh-tokoh atau para nabi sampai para penguasa negara manapun itu pasti ada awal, mengisi, dan berakhir. Nah sama. Dan kita itu tidak disadari, secara tidak disadari ya, bahwa kita itu sudah mengadopsi sistem secara tidak langsung. Saya bilang dengan kita nanti program kita, konsep kita membuat holding konsorsium, kita akan menciptakan lagi anak-anak perusahaan yang akan berintegrasi ke holding. Ya, itu kan disebutnya ekologi. Kita akan holding ini akan menciptakan ekologi, Mas. Iya. Dari perusahaan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kontraktor, perdagangan, itu kan sebuah ekologi. Ya, yang terintegrasi dengan holding. Nah, di dalam ekologi itu nanti muncul ekosistem. Jalan tuh ekosistem dari setiap perusahaan, setiap ekologi akan terjadi ekosistem.
mata rantainya akan terjadi, dan efeknya kan ke masyarakat umum. Nah, keinginan Nicholas juga sama kan, dengan satu pionir bisa jadi pengusaha yang akan bisa merekrut tenaga kerja atau berbagi kepada tetangga saudara. Itu kan terjadi tuh ekosistem. Udah secara tidak sadari udah mengadopsi, udah tertular gitu mindset ke situ. Tapi kalau secara pribadinya Nicholas, saya ngeliatnya gini loh. Kalau itu udah upgrade tanggung jawab. Kalau tanggung jawab pribadi, ya artinya kita ya, kalau aja Nicholas gimana kurang pinter, gimana kurang kaya, tapi dia upgrade tanggung jawab dunia loh. Nah itu tadi, ya ngapain kalau kita memang egois, tidak bertanggung jawab, udah jadi nggak menikmati koin kita. Tapi kan nggak gitu, kita bertanggung jawab kepada teman-teman, kepada pionir, kepada Majalengka, sehingga tetap yang jadi objeknya ya masyarakat. Kita yang harus membuka tanggung jawab itu, Majalengka itu udah tanggung jawab kita, bukan lagi tanggung jawab pribadi. Nah disitulah makanya terbentuklah Binetma gitu loh. Ya dalam hal ini kan ada tujuan mulia. Ya. Tujuan mulia dengan adanya ekologi, kemudian terbentuknya ekosistem, kemudian kita sendiri secara tidak langsung kok mengerucut seperti ini sesuatu perkara yang memang bukan sederhana. Ini ingat, setiap orang itu punya hati, otak yang berbeda-beda, tapi derap dan langkah ini bisa bersamaan. Ini sebuah keistimewaan, kita pandang seperti itu gitu. Karena apa ya? Karena persoalannya saat ini kita punya identitas pionir itu sendiri, pionir yang memang tidak puas dengan pencapaian hanya pribadinya gitu. Kalau memang kita ini bisa memudahkan orang lain, diberikan kesempatan untuk memudahkan